Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Baik, welcome back to my channel Dunia Statistika. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana cara melakukan uji reliabilitas ya pada kuesioner penelitian kita yang menggunakan skala Likert ya. Nah, teman-teman, jadi uji reliable ini merupakan uji yang wajib dilakukan ya sebelum teman-teman melakukan penelitiannya secara keseluruhan ya. Jadi yang wajib itu yang pertama adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitasnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sekarang kita akan lanjut ke uji reliabilitas. Nah, pada video ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menghitungnya secara manual ya. Kemudian juga dilanjut bagaimana cara menghitungnya menggunakan aplikasi SPSS. Oke, jangan kemana-mana, tetap lanjut di channel ini. Oke, berikut caranya teman-teman ya. Oke, kita akan membahas ya mengenai uji reliabilitas ya teman-teman ya. Nah, kita ke pengertiannya dulu teman-teman. Jadi uji reliabilitas itu adalah uji yang kita lakukan untuk mendapatkan kesimpulan ya, apakah instrumen penelitian kita itu reliable atau tidak. Reliable artinya dia dapat diandalkan dan dia bersifat konsisten ya. Bersifat konsisten ini artinya kita gunakan hari ini, kita gunakan hari esok, lusa, dan seterusnya, dia akan menghasilkan hasil yang sama ya. Itu disebut dengan konsisten ya. Nah, untuk rumus menghitung uji reliabilitas yaitu kita menghitung nilai Cronch batch alfanya ya. Nah, rumusnya adalah K dibagi K-1 dikali 1 dikurang sigma S kuadrat P dibagi sigma S kuadrat T ya. Jadi K itu sendiri adalah jumlah pernyataan pada kuesioner kita. Kemudian sigma S kuadrat P adalah total dari varian butir pernyataan ya. Total dari varian butir pernyataan. Kemudian S kuadrat T adalah varian dari total nilai responden ya. Penarikan kesimpulannya, jika nilai Cronch batch alfanya lebih dari 0,6, maka instrumen kita bersifat reliable, dan sebaliknya, jika kurang dari 0,6 maka tidak bersifat reliable. Saya punya data, ini ada P1, P2, P3, berarti di instrumen saya ini ada 3 pernyataan ya. Jadi di sini teman-teman hanya data saya tebak saja karena saya hanya memberikan contoh saja ya. Nanti disesuaikan dengan data teman-teman ya. Di sini ada nilainya ya, tiap pernyataan, ini ada totalnya. Yang perlu kita lakukan, kita harus menghitung varian untuk pernyataan 1, varian untuk pernyataan 2, dan varian untuk pernyataan 3, serta varian untuk total ya. Oke. Yang pertama untuk yang pernyataan 1 ya. Teman-teman buat dulu data seperti ini, kemudian P1 anggap X, P1 kuadrat anggap X kuadrat ya. Oke. Di sini teman-teman kuadratkan dulu nilainya, gampang sekali ya, tinggal dikuadratkan. 2 jadi 4, 3 jadi 9 ya. Kemudian teman-teman totalkan ya sehingga didapatkan total untuk pernyataan 1 16, total untuk kuadratnya 38. Tinggal teman-teman masukkan ke rumus varian ya. Jadi rumus varian itu N dikali sigma X kuadrat, N itu adalah total responden ya, dikali sigma X kuadrat, berarti dari P1 kuadrat ada totalnya ya, dikurang sigma X dikuadratkan, sigma X nya itu adalah total P1 dikuadratkan, dibagi N dikali N-1. N di sini adalah jumlah respondennya, ada 7, dikali 7 kurang 1 dikali 6 berarti ya. Sehingga ya kita mendapatkan nilai dari varian untuk pernyataan 1 adalah 0,238. Kemudian kebetulan ya untuk varian untuk pernyataan kedua kita mendapatkan nilai ya. Nilai dari variannya juga sama 0,238 ya. Kemudian untuk yang instrumen 3 ya, sama caranya ya, seperti tadi ya.
kita juga mendapatkan nilai variannya 0,238. Mengapa nilainya sama semua ya? Jadi karena emang data di sini saya bukan data hasil penelitian, tapi data saya tembak sendiri dan dia memiliki pola yang sama, angkanya 2233, jadi emang hasilnya sama ya. Kemudian untuk totalnya ya, didapatkanlah nilai varian untuk totalnya juga 0,238. Jadi kebetulan saja nilainya sama ya. Jadi nanti kalau teman-teman hitung menggunakan data teman-teman sendiri, nanti hasilnya akan berbeda ya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai varian baik itu item pernyataannya maupun nilai varian total ya. Kalau kita sudah mendapatkan nilai itu, baru kita bisa masuk ke rumus perhitungan Cronchbad alpha ya. Jadi ya tadi rumusnya K dibagi K-1. K itu adalah jumlah dari pernyataan, ada 3 ya. Berarti 3 dibagi 3 dikurang 1 ya. Dikali 1 dikurang sigma S kuadrat P adalah jumlah dari setiap butir varian pernyataan ya. Jadi varian pernyataan 1 tadi 0,238, varian pernyataan 2 0,238, varian untuk pernyataan 3 juga 0,238. Kemudian varian dari nilai totalnya juga 0,238. Ini kebetulan saja ya angkanya sama. Kemudian kita hitung ya, jadi 3 dibagi 2 ya, karena 3 kurang 1 2 dikali 1 dikurang, ini kalau ditotalkan dapatnya 0,714 dibagi 0,238 ya. Kemudian setelah dihitung 1 dikurang 0,714 dibagi 0,238 hasilnya adalah min 2, sehingga 3/2 dikali min 2 hasilnya adalah min 3 ya. Jadi nilai Cronchbad alpha-nya min 3 ya. Nah, kesimpulannya, karena nilai Cronchbad alpha-nya kurang dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini bersifat tidak reliable ya. Jadi kalau dia tidak reliable, berarti kita harus mengganti dengan instrumen yang baru ya. Oke, ini secara manual. Bagaimana dengan SPSS cara melakukannya ya? Nah, kita kecilkan, kita buka SPSS ya. Di sini saya menggunakan SPSS 16, jadi teman-teman jangan khawatir ya. Walaupun menggunakan SPSS versi di atas ini, caranya juga sama ya. Jadi pertama di variable view kita tulis aja pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3 ya. Kemudian di data view tinggal teman-teman masukkan ya. Pernyataan 1 angkanya ada berapa gitu ya. Ada 2, 2, 2, 2, 2 bukan 22 ya, 2 2 2-nya ada 4 kali, kemudian 3 2, kemudian 3, kemudian 3, kemudian 2 ya. Ingat harus teliti, salah satu angka aja kita akan mengulang ya. Kemudian 3 3 3 3 2 2 3 ya. Kemudian yang P3-nya ada 2 2 2 2 3 3 2 ya. Nah, jadi teman-teman untuk nilai totalnya tidak perlu teman-teman masukkan ya, karena kita tidak membutuhkannya ya. Jadi kalau sudah tinggal teman-teman klik analyze ya. Kemudian klik scale ya, pilih reliability analysis ya, klik. Teman-teman masukkan semua, tekan shift ya. Kemudian tekan juga yang P3-nya sampai dia tersorot semua, kemudian pindahkan ke bagian paling kanan ya. Di statistik ini teman-teman bisa menampilkan apa yang kira-kira diperlukan, bisa misalnya scale of item, scale ya, terserah ya. Tapi yang paling penting adalah kita mencari nilai Cronchbad alpha-nya ya. Jadi teman-teman di sini pilih yang alpha ya. Teman tinggal klik OK saja. Maka hasilnya akan muncul di sini. Lihat ya. Hasil yang di sini dia sama ya. Sama hasilnya 0, min 3 ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini hasilnya sama, itu min 3 ya. Ya. Jadi tidak ada bedanya ya hasilnya ya. Oke teman-teman, sekian video tutorial kali ini ya. Jadi kalau teman-teman ingin menghitung bagaimana cara melakukan uji reliabilitas, teman-teman bisa berpatokan pada video yang saya bikin. Jadi ada yang bertanya mengapa saya fokus ke video bagaimana cara menghitungnya secara manual ya.
Ya betul ya teman-teman, kalau penelitian lebih baik menggunakan aplikasi seperti SPSS, tapi ya perhitungan manual ini sangat penting kita ketahui. Mengapa? Karena akan selalu menjadi pertanyaan dosen saat kalian itu lagi ujian skripsi ya, karena akan ditanyakan dasarnya seperti apa, rumusnya seperti apa. Jadi kalau teman-teman hanya bisa menggunakan aplikasi, itu akan menjadi blunder bagi teman-teman sendiri saat teman-teman ujian skripsi atau ujian tesis atau ya saat ujian lah ya, seperti itu. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe ya. Jadi saya tidak bosan-bosannya untuk terus membuat video-video terkait statistika. Jadi jika Anda tertarik, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Oke, demikian video kali ini. Saya ucapkan selamat berpuasa kepada teman-teman semua. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya.